Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali wasahbi amma ba'du. Faqala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun al-isti'anatu arba'u khisal mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful aula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil maridi indal azzi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam pengajian yang insyaallah rutin setiap bulan keempat dalam kajian fikih dan melanjutkan kajian fikih sebelumnya, yaitu sebelumnya sama-sama telah kita kaji tentang jenazah dan beberapa perkara yang mesti digali kuburannya. Dan sekarang masuk pasal terakhir dari kitab sholat. Ya, pasal terakhir dari kitab sholat, dan setelah ini masuk ke kitab zakat. Di pasal terakhir ini membahas tentang al-isti'anat. Apa itu al-isti'anat? Isti'anat ini sin dan taknya zaidatani, yaitu dua-duanya tambahan, yaitu maknanya adalah al-i'anat, yaitu sawa'un kana bi talabin au bila talab. Jadi isti'anat ini adalah meminta bantuan. Nah, maknanya di sini i'anah, yaitu baik itu meminta bantuan ataupun tidak dalam apa? Dalam melaksanakan wudu. Jadi kita melaksanakan wudu ini dianjurkan untuk mandiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi baik itu kita minta bantuan sama orang perihal wudu ataupun kita dibantu tanpa kita minta. Itu bi'tibaril hukmi syar'i arba'atu aqsam. Menurut hukum syariat ada 4 macam hukumnya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah mubahatun. Apa itu mubah? Jadi mubah itu ya sama aja. Itu melakukannya, meninggalkannya sama aja. Itu dia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, ya sama aja, itu mubah. Nanti bakal dipreteli, diperinci satu persatu. Kemudian khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Yaitu yajuzu fi'luha wa tarkuha. Boleh melaksanakannya dan boleh meninggalkannya, lakinna tarkaha aula. Akan tetapi meninggalkannya lebih utama, lebih baik sendiri udah, ya nggak usah minta bantuan, nggak usah dibantu dalam urusan wudu. Nah, itu khilaful aula. Kemudian wa makruhatun, makruh, sebagaimana kita ketahui, makruh itu yaitu kalau kita laksanakan dapat dapat pahala. Ya, kalau kita makruh itu melaksanakan dan meninggalkannya boleh-boleh saja. Tapi bagi orang yang meninggalkan makruh mendapatkan pahala. Kemudian wajibatun, yaitu yang terakhir adalah hukumnya wajib. Bagi yang melaksanakannya mendapatkan pahala, dan bagi yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Nah, diperinci satu-satu kapan minta bantuan atau dibantu dalam urusan wudu itu hukumnya mubah. Nafal mubahatu hiya takribul ma'i. Hukumnya mubah yaitu takribul ma. Apa itu takribul ma? Mendekatkan air. Begitu juga ihdorul ma, menghadirkan, mendatangkan
air, atau alatnya seperti ihdarud dalwi, itu menghadirkan, mendatangkan ember. Seperti contoh misalkan, tolong ambilin ember dong yang ada airnya, ana mau wudu. Nah itu hukumnya mubah. Atau tanpa dipinta, nah itu hukumnya mubah. Jadi untuk urusan wudunya dia sendiri, tapi i'anahnya itu dalam mendekatkan air wudu. Misalkan tadi minta didekatkan, minta diambilkan ember yang di situ ada airnya. Kemudian yang kedua adalah khilaful aula. Itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, mau dilakukan, mau ditinggalkan, tapi lebih baik ditinggal. Lakin natar kaha aula. Yaitu kapan? Hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Itu nuangin air bagi orang yang wudu. Jadi minta dituangin atau tanpa dipinta, itu hukumnya khilaful aula. Dituangin, misalkan udah ada ember, kemudian ada gayung, dituangin tuh. Nah itu dituanginnya itu hukumnya boleh-boleh saja, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, tapi lebih baik jangan. Lebih baik tinggalkan, lebih baik sendiri udah ya. Lebih baik wudu sendiri. Jadi hukumnya khilaful aula. Jadi khilaful aula ini ya sama dengan mubah, cuman lebih utama ditinggalkan. Nah itu khilaful aula. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dhahu. Nah makruh ini kapan hukumnya makruh dalam urusan wudu, yaitu bagi orang yang membasuh anggota wudunya sampai digosok-gosokin, dibasuh, ya. Itu hukumnya makruh. Ya. Tentu ini sesama laki-laki ya, laki sama laki ya. Kalau laki sama perempuan yang bukan mahram atau sama istrinya ya batal ya. Jadi ini adalah contohnya adalah laki sama laki, atau misalkan laki sama perempuan, misalkan anak sama ibunya, itu yang mahram dengannya. Itu hukumnya makruh. Misalkan ada ibu minta digosokin ya sama anaknya yang laki-laki, boleh. Maksudnya enggak haram enggak, tapi hukumnya makruh. Kemudian wal wajibatu. Yang keempat adalah hukumnya wajib. Wajib kita minta bantuan, wajib kita dibantu. Kalau enggak kita enggak bisa wudu. Yaitu kapan? Hiyalil maridi indal azi. Yaitu ketika sakit. Bagi orang yang sakit ketika dia enggak bisa wudu. Mau enggak mau harus dibantu. Kalau enggak dia enggak wudu. Ya kalau enggak dibantu dia enggak bisa wudu. Dia wajib dibantu. Nah i'anah dalam hal ini hukumnya wajib. Nah kemudian masuk ke kitab baru. Jadi kitab sholat udah selesai. Masuk ke kitab baru yaitu kitab zakah.